Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmanir rahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratan mukarram wal mukarram, para bapak, para talabat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan syukur tentunya adalah selalu kita haturkan kepada Allah. Mana alhamdulillah sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu wajiblah bagi kita untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita, selalu memberikan kenikmatan dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam marilah tentunya kita haturkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya hingga kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita melanjutkan tentang materi pembelajaran kita yang berkaitan dengan mujahadah nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Pada hari ini dan juga hari-hari sebelumnya kita perhatikan di televisi, di media sosial, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di timur sana, tepatnya di Palestina, mereka sedang berjihad secara fisik, tentunya dalam rangka untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kita sebagai saudara seiman yang disatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-bunyan, seperti satu bangunan utuh antara satu mukmin dengan mukmin yang saling menguatkan, seperti halnya bangunan antara fondasi dengan tembok, antara tembok
saling bahu membahu, saling menopang sehingga terbentuklah bangunan yang kokoh. Itulah gambaran bagaimana seorang muslim dengan muslim yang lainnya harus memiliki yang namanya ukhuwah Islamiyah, hubungan yang erat di antara sesama muslim yang diikat dengan persaudaraan sesama muslim. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lainnya dikatakan seperti kal-jasad. Jadi muslim dengan muslim yang lainnya seperti satu tubuh, satu jasad. Ketika satu tubuh merasakan dari bagian tubuh merasakan sakit, maka yang lain pun akan merasa tersakiti. Ketika tangan kita misalkan terkena duri, mata kita pun akan ikut merasa tersakiti dengan mengeluarkan air mata. Mulut kita pun akan merasa tersakiti dengan kita merengek. Bahkan hati kita pun akan ikut tersakiti ketika tangan kita terkena duri. Begitulah hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, memiliki hubungan yang erat. Maka kita sebagai muslim yang ada di Indonesia hanya mampu mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik bagi mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita yang berada di Indonesia, yang berada di negara baldatun yang damai, maka harus kita jaga kedamaian yang sudah diperjuangkan oleh para leluhur kita ini, dengan kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Walaupun kita banyak berbeda suku, bangsa, berbeda bahasa, tetapi kita tetap satu, yaitu putra putri anak bangsa Indonesia. Kita tidak mengenal kulit hitam, kita tidak mengenal rambut keriting, kita tidak mengenal hidung pesek, tidak mengenal bahasa. Kita tetap saudara karena kita adalah satu bangsa, yaitu yang diikat oleh bangsa Indonesia. Maka penting bagi kita untuk saling menghormati dan menghargai, baik antar satu agama yang satu dengan agama yang lain. Agar apa? Agar tercipta yang namanya kedamaian yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika terjadinya perang, sedikit pun beliau tidak meneteskan darah dari orang-orang kafir Mekah. Begitulah yang diikuti oleh para leluhur kita, para wali-wali songo terdahulu menyebarkan Islam di Indonesia, sama sekali tidak menumpahkan darah. Mereka berbaur dengan penduduk asli Indonesia dengan beragam budaya, bahasa, dan lain sebagainya, sehingga Islam diterima di Nusantara dengan penuh sukacita. Islam diterima di masyarakat tanpa mengalirkan setetes darah. Maka tugas kita adalah menjaga sebaik-baiknya. Dan tugas kita sekarang adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu kita. Itulah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini di sini dikatakan wajahid nafsaka il khawatirha bisyar'i, dan perangilah olehmu pada nafsumu. Ada yang namanya nafsu yang pernah saya katakan adalah memiliki karakter sifat ammaratan ta'muru bis-syarri wa tanha 'anil khair. Yang mana nafsu ini awal penciptaannya adalah selalu mengajak kita untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan menolak untuk diajak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu karakter sifat asli nafsu.
selalu mengajak kita kepada hal-hal yang negatif dan tidak mau ketika kita ajak kepada hal-hal yang positif. Itulah nafsu yang harus kita perangi, itulah nafsu yang harus kita lawan dan kita didik sehingga nafsu tersebut menjadi nafsul mutmainnah yang tunduk dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dikatakan bahwa anan nafsa takunu bi awwalil amri amaratan ta'mur bi syarri. Ketahuilah bahwasanya nafsu pertama kali diciptakan ini selalu memerintahkan kita kepada keburukan, wa tanha 'anil khair, dan menolak dari melakukan kebaikan. Maka fa in jahadaha al-insanu, apabila kita berusaha memerangi, mentarbiyah, mendidik nafsu yang ada dalam diri kita, wa sabara ala mukhalafati hawaha, dan kita bersabar bertolak belakang dengan keinginan nafsu. Penting sabar. Contohnya kalau saya jauh-jauh dari nafsu. Kalau malam nafsu pengennya ngapain? Tidur. Tapi bagaimana kita bersabar untuk tidak tidur dalam rangka bermunajat, sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu salah satu cara kita memerangi hawa nafsu, bersabar di dalam menolak atau berlawanan dengan keinginan nafsu. Nafsu pengennya makannya enak-enak. Pada caranya kita balik, usahakan kita makan yang enak. Jadi berusaha untuk selalu berlawanan dengan yang namanya nafsu. Nafsu pengennya tidur, kita paksa mulai. Nafsu pengennya mager, gak mau sholat, kita paksa untuk sholat. Nafsu mager pengennya gak pengen ngaji, kita paksa berangkat ngaji. Itulah nafsu. Selalu berlawanan dengan kebaikan, mengajak kita kepada keburukan. Maka tugas kita untuk memeranginya dengan kita bersabar ketika kita menghadapi yang namanya gerakan nafsu. Nah, kalau proses itu kita jalani, proses kita selalu bertolak belakang dengan gerakan hawa nafsu kita, sholat lawamatan lawinatan, maka nafsu tersebut lama-kelamaan akan menjadi nafsu lawamah, yang mana nafsu lawamah ini belum stabil. Terkadang mau diajak kebaikan, terkadang menolak diajak kepada kebaikan, terkadang melakukan maksiat, terkadang menolak perbuatan maksiat. Itu namanya nafsu lawamah. Ya, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang ibadah, kadang maksiat, dan lain sebagainya. Ya, proses di dalam kita untuk melawan daripada gerakan hawa nafsu. Sampai kapan? Sampai nafsu tersebut betul-betul menjadi nafsu mutmainnah. Jadi nafsu itu digambarkan oleh Imam Ghazali seperti halnya hewan liar. Tahu hewan liar? Kambing liar, monyet liar, sapi liar. Kalau nggak percaya, Anda boleh tanya sama orang-orang yang kerjaannya topeng monyet. Tahu topeng monyet? Itu yang kalau keliling itu bawa monyet, ya, bawa topeng, jadi arah anak-anak naik sepeda, naik motor. Tanya sama tukang topeng monyet. Itu cara mendidik monyet itu gimana? Sehingga monyet itu mau nurut tunduk apa kata majikannya. Disuruh naik motor ikut, disuruh ini ikut. Itu cara mendidiknya Pak. Itu gak dikasih makan berhari-hari, dilatih gak dikasih makan berhari-hari, dipukulin, dicampur sampai kapan? Sampai betul-betul monyet tersebut tunduk dan mau patuh atas perintah orang yang mendidik. Baru kalau sudah agak patuh dikasih makan. Itu cara mendidik
wali. Jadi Imam Ghazali menggambarkan nafsu kita ini seperti kewalian. Ya, nggak bisa terkontrol, nggak bisa diatur. Maka caranya bagaimana? Didik dia di antara dengan melapangkan diri. Kita paksa untuk ibadah, kita paksa untuk selalu berzikir kepada Allah. Lama-kelamaan nafsu tersebut akan menjadi nafsu mutmainnah. Itulah nafsunya para kekasih Allah. Itulah nafsunya para nabi-nabi Allah. Tidak ada sedikit pun di dalam hati mereka ada kerentak dorongan untuk melakukan perbuatan maksiat, karena nafsu mereka sudah terdidik sehingga mengikuti tunduk dengan perintah orang yang memiliki nafsu tersebut. Kalau kita kebanyakan kalah dengan apa nafsu. Ya, ada panggilan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi ngelayan yang baru rame. Aku waktunya masih lama ini. Harus sholat pepet kalau 5 menit bisa juga sholat maghrib kita. Subuh ya. As-salatu khairun minan naum. Baru jam berapa? Tambah jam 5 lewat 10 menit masih subuh, masih ada tidur lagi atau kebelakang. Karena kita masih kalah dengan apa nafsu. Kalau nafsu pengennya yang enak, maka lawan dengan kebalikannya. Ya, itu caranya. Nah, sini dikatakan waqala al-Imam Sahal At-Tartari rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Sahal At-Tartari, wa aswa al-ma'asi hadisun nafs wa la'alla khariban nasi la ya'uduna dhalika dhamban, bahwa seburuk-buruknya perbuatan maksiat adalah bisikan hawa nafsu, dan kebanyakan dari manusia ini tidak menganggap hal tersebut merupakan perbuatan dosa. Memang yang namanya khawatir atau lintasan-lintasan yang ada dalam diri kita, setiap manusia punya lintasan, baik lintasan baik atau lintasan buruk. Ya, lintasan itu sumbernya datangnya dari dua panca indera kita, mata dan dengan kita melihat sesuatu kemudian kita transfer ke hati kita, bisikan hati kita contoh lagi saat maghrib, contoh di samping kita ada dompet pebel katanya, itu kan kita gara-gara ngelihat transfer ke hati, akhirnya kebayang ini dompet siapa ini, itu banyak banget, saya datang ke nafsu sudah bukan ada yang melihat, ambil aja, itu bisikan-bisikan. Sumbernya dari dua panca indera dan telinga. Kita lagi duduk dengan orang ngobrol, kayaknya ngomongin gua ini, padahal lagi nggak ngomongin. Ya, tapi kuping itu tajam banget kalau ada urusan kita. Maka perintah Nabi, jagalah, tutuplah dua pintu yang mengakibatkan engkau banyak melakukan maksiat, yaitu pintu mata dan pintu telinga. Maksudnya jaga pandangan Anda, jaga telinga Anda. Banyak antara pandangan kita akhirnya kita melakukan perbuatan maksiat. Yang tadinya belum ada niat gara-gara ada pandangan, yang tadinya nggak mendengar gara-gara ada mendengar, akhirnya kita melakukan perbuatan maksiat. Lintasan hati memang itu belum dihubungi berdosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika lintasan itu menguat kemudian diekspresikan dengan perbuatan, makalah jadi perbuatan tersebut menjadi perbuatan maksiat. Karena timbulnya orang sombong itu dari penyakit hati. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan,
Siapa orang yang di dalam hatinya ada penyakit sombong walaupun sebesar biji sawi, maksudnya kecil sekali, ada potensi sombong di dalam hatinya, diharamkan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karena sombong ini adalah satu dosa yang iblis oleh Allah Subhanahu wa taala dilaknat sehingga dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala gara-gara kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Iblis mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Bagaimana mungkin api disuruh hormat, tunduk, sujud kepada tanah? Akhirnya karena kesombongannya Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis dan keturunannya, diharamkan masuk ke dalam surga Allah gara-gara penyakit sombong. Nah, sumber sombong itu ada tiga. Ada kalanya melalui faktor eksternal, berarti dalam diri kita. Ada kalanya melalui faktor luar diri kita, internal dan eksternal. Kalau internal berarti faktor yang ada dalam diri kita, eksternal berarti faktor luar. Orang bisa sombong yang pertama gara-gara apa sih? Membanggakan amaliyah atau kelebihan yang ada di dalam diri, merasa dirinya paling pintar dari yang lainnya, merasa dirinya paling kaya dari yang lainnya, merasa dirinya ibadahnya paling banyak dari yang lainnya, merasa ini, merasa itu dan sebagainya, sehingga ketika sifat ujub ini kita piara dan kita pupuk, maka akan keluarlah, akan tampaklah dalam diri kita yang namanya kesombongan. Jadi menganggap remeh orang yang ada di sekitar kita, karena kita anggap bahwa orang seperti dia tidak ada apa-apanya dibanding kita. Ini faktor internal. Maka janganlah belum tentu ibadah yang banyak yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah. Siapa tahu orang yang ibadahnya kita lihat jarang, tapi ternyata di rumah ibadahnya rajin, malah-malahin kita biar gak riak. Ya, ini faktor pertama, ujub, merasa dirinya paling hebat, memiliki pandangan bahwa dirinya paling hebat dari yang lainnya. Itu yang akan mengakibatkan keluarnya penyakit sombong. Yang kedua, faktor eksternal apa? Yaitu hasud dan makanya jadi orang itu kata Nabi Muhammad SAW, al-qasdu fil ghina wal faqr. Berusahalah sederhana di dalam keadaan apapun, kaya maupun susah, sederhana aja. Ya, karena kan kita nggak tahu lingkungan sekitar kita. Ya, beli HP bagus, pamer-pamer teman-teman kita, padahal teman kita benar-benar nggak punya uang, kita pamer-pamer, yang iri, hasut kalau kita dengki, ya dengki, hasut, gara-gara siapa? Gara-gara kita mamerin barang bagus ke teman kita. Udah biasa aja, nggak perlu sok-sokan, nggak perlu gaya-gayaan, karena dampaknya ini mengakibatkan saudara kita menjadi iri dan hasut kepada kita. Ya, sehingga ketika dia hasud, akhirnya dia berusaha untuk mengalahkan orang yang dihasutkan dalam hartanya dan sebagainya, timbullah nanti yang ada adalah sifat sombong. Ini penting bagi kita untuk selalu memerangi yang namanya hawa nafsu kita. Ya. Wa idza taqa al-murid al-isqa ila hadisin nafs kana mulaziman lidzikr ittaqada al-qalbu bidzikri wa shara al-qalbu
sirran wa mahfudun. Yang pertama, cara kita untuk melawan hawa nafsu kita adalah dengan memulazamatul dzikir. Apa? Melazimi, memperbanyak berzikir kepada Allah. Ya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, jangan sampai lisan kita tidak kita basahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hati kita kosong dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pernah saya sampaikan, hati itu seperti wadah. Kalau wadah ini kita isi air putih, maka kopi tidak akan masuk. Tapi kalau wadah ini kita isi kopi, maka air putih tidak akan masuk. Begitu juga sebaliknya, hati kita ini sebagai wadah. Kalau hati kita ini kita isi dengan lazim berzikir kepada Allah, niscaya keburukan akan bergeser. Niscaya penyakit-penyakit hati akan hilang. Tapi kalau hati kita kosong, jauh dari Allah, maka yang akan masuk ke dalam hati kita adalah penyakit-penyakit hati, hasud, iri, sum'ah, sombong, tajud, takabur, dan lain sebagainya. Tinggal pilih. Maka jangan beri peruang bagi penyakit hati, bagi bisikan-bisikan negatif masuk ke dalam hati kita. Cara bagaimana? Dengan kita selalu melazimi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kasih peluang ya untuk masuknya sifat-sifat buruk ke dalam hati ini. Kalau lagi nganggu, bengong, diganti zikir, jangan sampai bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan nafsu itu yang mempengaruhi hati. Karena hati itu yang pada saya katakan ibarat raja yang memiliki tentara, prajurit, seluruh anggota tubuh kita. Jadi seluruh anggota tubuh kita itu mata, mulut, hidung, tangan, kaki, kemaluan, itu semua ibarat pasukan prajurit daripada rajanya, yaitu hati. Semua apa perintah raja. Kata hati, tangan ambil dari Tuhan detik juga tangan bergerak. Kata hati, kaki jalan-jalan. Tapi kalau hati ini enggak kita jaga dan hati ini terpengaruh oleh bisikan nafsu yang amarah dan bisu, di samping itu juga bisikan-bisikan setan, maka nafsu tersebut, hati tersebut akan memerintahkan anggota tubuh kita kepada kemaksiatan. Maka cara menentukannya bagaimana? Gunakan akal. Bolak-balik itu. Karena akal ini penasehat raja. Ya, berpikir dengan jernih. Ini negatif atau positif. Kalau negatif tinggalkan oleh hati, jangan kerjakan. Ya, penasehat sebagai penasehat. Jadi berusaha kita itu hidup ini untuk banyak-banyak olah diri. Makanya di dalam satu makalah dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang bisa mengenal dirinya, sungguh dia akan mengenal Tuhan. Itu maksudnya, kenali diri kita, kenali instrumen adjustment, apa namanya, anggota-anggota yang ada di dalam diri kita. Akal, nafsu, dalam nafsu itu ada ghadabiyah, ada syahwatiyah, ya macam-macam bagian nafsu itu. Di dalam kitab Ihya, Al-Imam Al-Ghazali dia menjelaskan, ya. Jadi yang pertama, dengan kita melazimi memperbanyak berzikir kepada Allah. Jangan beri kesempatan kepada penyakit-penyakit hati untuk menguasai hati kita, yaitu dengan memulazamatul dzikir. Kemudian wajahid nafsaka fil ju'i bitariqis syar'i. Kemudian cara selanjutnya di dalam kita memerangi hawa nafsu kita, yaitu dengan kita melaparkan diri.
bahwa taklil akli syai'an wa syai'an, yaitu berusaha mengurangi makan sedikit demi sedikit. Wa quttima al-jum'u ala ghairi annahu mu'dhamu arkan tarik. Nah, beliau di sini mengawali pembahasan tentang lapar di dalam memerangi hawa nafsunya di awal karena hal tersebut ini merupakan muqdhamu arkan tarik, sesuatu yang paling besar, yang paling cepat di dalam kita memerangi hawa nafsu, yaitu dengan melaparkan diri. Ya. Kenapa? Karena dengan kita melaparkan diri, nafsu kita akan melemah. Ya, nafsu kita akan melemah. Li'annahu laysa lin-nafsi bi bidayati amrin ma syai'un asrafu linkidaiha minal juri, karena tidak ada sesuatu yang paling cepat di dalam melawan hawa nafsu atau memerangi hawa nafsu yang paling cepat daripada dengan melaparkan diri. Wa anna Allah ta'ala lama khalaqan nafs qala laha man ana, dan juga karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan nafsu, Allah berkata kepada nafsu, man ana, kata Allah. Allah berkata, man nafsu, man ana, siapa saya? Qala man ana, nafsu menjawab balik bertanya, man ana. Ditanya siapa saya, nafsu menjawab lagi, siapa saya? Ledek kalau kita gitu. Ya, Allah bertanya tuh ketika Allah menciptakan nafsu. Jadi ciptakan terus ditanya, wahai nafsu, man ana, siapa saya? Nafsu jawab, ya Allah, siapa saya? Kurang aja ya. Kemudian fa'askanaha fi bahril ju'i al-fasana, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memenjarakan nafsu di dalam lautan kelaparan selama 1000 tahun. Subhanallah ta'ala laha, kemudian setelah itu Allah berkata lagi pada nafsu, man ana, faqalat anta rabbi. Kalau udah dilamparin 1000 tahun, ditanya lagi, wahai nafsu, siapa saya? Nafsu menjawab, kau adalah Tuhanku. Nah, ini menunjukkan cara mentarbiyah nafsu, cara mendidik nafsu, diantaranya dengan kita melaparkan diri kita. Wali annahu yahillu minal ajzat al-turabiyah wal ma'iyah, karena dengan melaparkan diri kita ini kita akan mengurangi sifat turabiyah kita dan sifat ma'iyah kita, unsur tanah kita dan unsur air yang ada di dalam diri kita. Itu akan bikin melemah. Ya, berarti kan kita akan mendekati kepada sifat malakiyah. Ya, pahami. Dengan kita melaparkan diri, itu akan mengurangi sifat ya tanah yang ada dalam diri kita, unsur tanah yang ada dalam diri kita dan unsur air yang ada dalam diri kita. Berarti kita akan menyerupai sifat-sifat daripada para malaikat dengan kita melakukan diri. Karena para malaikat itu tidak ada unsur tanahnya dan tidak memiliki unsur air, karena mereka diciptakan dari cahaya. Di antara manfaat untuk kesehatan pun sudah jelas bahwa yang namanya makanan itu adalah sumber dari penyakit. Penyakit itu pasti datang dari makanan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu senang banget yang namanya puasa. Itu Nabi senang banget sama puasa. Kalau puasa itu dalam rangka untuk memerangi hawa nafsu kita. Tapi puasanya yang benar, kayak Nabi
Kalau kita puasa siangnya, tapi ntar maghribnya balas dendam. Ya, kolesterolnya belum situ gorengan, belum ngomong, belum asinan, belum kolak, es kelapa, apalagi agar-agar. Ya sama aja, nggak melaporkan diri itu penyakit juga, ya. Penyakit juga. Kalau daging itu paling buka pakai 35, bahkan sering daging 3 hari nggak ketemu nasi. Benar-benar bersih badan. Pengen bersih badannya dari jerawat. Kalau soal jerawatan itu ada misalkan kotor, ya. Ada apa namanya penyakit darah kotor, puasa. Tapi bukanya juga jangan lebih 8 kali, nggak mati. Ya, karena bersih. Karena sumber-sumber itu kan dari makanan. Dan diri Anda kan lemah, ya lemah, kan nafsu kan lemah, pengen ngapa-ngapain males, tapi punya badan semangat. Ya, karena akan melemahkan nafsu kita. Orang kan pengen syahwatnya tinggi, karena gairahnya naik, nafsu naik, karena makanan. Maka cara melawannya adalah dengan kita melemahkan nafsu kita dengan cara mengurangi makan kita sedikit demi sedikit. Terbukti ketika Allah menciptakan nafsu bermeter. Allah hukum penjara dalam penjara kelaparan selama 1.000 tahun, baru nafsu betul. Contohnya hewan-hewan liar. Kalau tidak percaya silakan survei. Tanya orang kalau monyet, bagaimana cara kita menaklukkan monyet biar tunduk mau mengarah dibawa kemana-mana. Itu cara didiknya dengan dilakukan. Saya kasih makan, disiksa, kasih makan, biar nafsunya itu tumbuh. Jadi ibarat kata nafsu itu kayak hewan liar, perlu ditaruh, biar perlu dididik. Ya. Kemudian wakana Syaikhul Abu Sulaiman At-Tarani rahimahullah ta'ala yaqul miftahu dunya asy-syamsu wa miftahul akhirah al-ju'. Kunci daripada dunia adalah kenyang dan kunci dari akhirat adalah melaparkan diri, yakni amaluha, maksudnya adalah amalan-amalan yang mengantarkan kita kepada dunia adalah karena perut, sedangkan amalan-amalan yang mengantarkan kepada kita adalah dengan cara melaparkan diri. Berapa banyak orang saling membunuh gara-gara urusan perut, karena nafsunya, maka jahadah kita dengan cara kita berusaha mengurangi makan. Walamma khalaqad dunya ja'ala fil ju'i al-ilma wal hikmah. Ketika Allah menciptakan dunia, Allah jadikan yang namanya lapar itu pintu di dalam memperoleh ilmu dan hikmah. Wa ja'ala fis sab'i al-jahla wal ma'siyah, dan Allah menjadikan di dalam kebenyangan, kebodohan dan maksiat. Wa kana Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah yaqul asy-syahwatu narun wa syahwatu mislul khatar. Bahwa kenyang itu ibarat api, sedangkan syahwat itu seperti kayu bakar. Ya tawalladu minhu al-ihraq, yang akan mengeluarkan api yang berkobar-kobar. Wala yumtihu naru hatta yufriqa sahibaha. Api tersebut tidak akan padam sampai membakar pemiliknya. Ya, yang selalu menuruti pada hawa nafsunya. Makanya ada istilah Arab itu abdul butun wal khofa. Janganlah kalian menjadi hambanya perut dan hambanya khofa. Khofa itu kita, berarti tukang tidur, tukang makan. Apa bedanya ada sama kebo? Kalau kebo tiap hari kerjaannya gana, kalau ayam tiap hari kerjaannya nongkrong. Nah kalau kita tiap hari kerjaannya
kerjanya sambil buang kotoran juga banyak hewan ya. Maka caranya apa tadi ya, dengan kita mengurangi makan kita ya, bukan berarti apa namanya tidak menjaga apa namanya gizi dalam makanan. Nabi itu senang yang namanya dengan Nabi ya, apalagi itu agama susu yang implementasi ya, Nabi senang makan ya. Ternyata ya banyak bakteri baik itu Nabi senang susu yang basi ya, itu Nabi senang ya. Makan intinya yang sedikit porsinya tapi terpenuhi isi untuk tubuh kita, kolesterolnya ada, vitaminnya ada ya. Jangan kalau begitu sehari saya harus sekali aja, kalau saat masih putih 2 hari mati ya, lemes karena nggak ada cairannya, nggak ada ini dan sebagainya. Maksudnya diatur gitu ya, maksudnya melaporkan diri diatur, jangan apa aja diatur ya, sumber penyakitnya ya, sumber penyakit. Ini kata-kata bahkan Sayyidina Abdullah Al-Astari rahimahullah ta'ala beliau berkata, man arada ayyakula bil yawmi marrataini falyubayyin lahu mitlaqah. Siapa orang yang sehari makan 2 kali, maka ya udah bikin tempat makan kayak hewan maksudnya. Ini 2 kali menurut ulama itu udah banyak. Apa bedanya dengan hewan yang dikandang dibikin tempat makan tuh makan? Udah begitu aja udah kayak hewan. Kalau Anda makan sehari 2 kali, nah kita 3 kali. Gak ada aturan Islam harus 3 kali. Gak ada aturan kesehatan juga harus 3 kali. Ya paling jangan kosong perut di pagi hari itu benar ya. Gak harus kenyang, yang penting terisi ya, karena perlu tenaga ekstra. Ini ya kebutuhan kita saja ya, jangan berlebihan, jangan menjadi hamba yang berlebihan. Wa kana Malik bin Dinar rahimahullah yaqul man arada ayyafira syaitan bidillihi, siapa orang yang kepengen setan lari dari bayangannya, walifahir syahwatahu, maka lawanlah syahwatmu dengan melawan nafsu kita dengan melapangkan diri. Ini yang kedua, di dalam kita melawan hawa nafsu kita, jangan sampai kita menjadi hambanya. Perlu dilawan hawa nafsu, jangan sampai kita menjadi budak hawa nafsu ya. Jadilah Anda budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu artinya hambanya Allah, budaknya Allah. Jangan jadi abdul butuh, jangan budaknya budaknya kita. Ini semua hambanya Allah, berarti harus mengikuti panggilan perintah Allah, bukan perintah nafsu. Ini kadang-kadang kita perintah Allah kita kesampingkan, keinginan nafsu kita dahulu. Sebenarnya ente ini hambanya Allah, ente nafsu, begitu pertanyaannya. Kadang-kadang kita menyampingkan perintah Allah, tapi lebih mendahulukan kepentingan Allah. Sebenarnya ente diciptakan Allah, menciptakan mana? Yang ente seperti Allah mana? Jadi pertanyaan lagi, menjadi PR pengakuan kita sebagai hamba Allah udah benar atau enggak? Gaya-gayanya kalau di proposal tulisannya 50.000 dari hamba Allah, mampu menjadi hamba Allah, tapi hidupnya jauh dari perintah Allah, dia ditunduk kepada nafsu. Emang gelar hamba Allah itu berapa? Namanya hamba itu budak, berarti harus tunduk perintah Allah. Faktanya kita banyak melanggar ya perintah Allah. Berarti
apa yang kita deklarasikan bahwa saya adalah hamba Allah ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ya silahkan kalau mau jadi hambanya Allah cuma sebagai apa namanya kiasan saja. Tetapi bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang bisa melawan hawa nafsu kita sehingga nafsu yang ada dalam diri kita ini betul-betul tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi nafsu yang amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'alna nabi alimna alladhi Allah fakina fakikan lana wa qarabatin lana bi dinina bal tutrimuta wa dakara bima fitna wa bima ta'ati qawlan qawlan qur'an wa rasulullah halalan taiman wa akhir akati wa la malakhtar bil khair wa kullu syai'in qad wasli wa kullu syukur wa akhir berita minggal bi rabbi ana rabbana kullu bi qabla atati ana rasulullah wa bi wa syaitan wa sallallahu alaihi wasallam